Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bam Sari masih menemani Anda, saudara pendengar di Jakarta malam ini, dan sekarang sudah masuk di segmennya obrolan komunitas. Dampak pandemi COVID-19 sudah mengubah banyak pekerjaan secara signifikan. Banyak perusahaan harus beradaptasi dengan cara yang baru dalam menjalankan bisnis mereka, dan para pekerja pun harus menyesuaikan diri dengan dinamika yang berbeda. Nah, pendengar, malam hari ini strategi dan langkah-langkah apa sih sebetulnya yang bisa diambil oleh para pencari kerja untuk memperbesar peluang mereka dalam memperoleh pekerjaan di masa pasca pandemi ini? Untuk itu, malam hari ini sudah hadir di line telepon kami, ada Mas Haryo Utomo Suryo Sumarto, seorang founder and Managing Director PT Headhunter Indonesia dari komunitas Headhunter Indonesia. Mas Haryo, selamat malam. Selamat malam, Mas Bam. Sehat, Mas Haryo? Alhamdulillah, sehat walafiat, Mas Bam. Alhamdulillah. Kita ngobrolin mengenai memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pasca pandemi. Walaupun sebetulnya udah lewat cukup jauh, tapi mungkin masih banyak orang yang terkena dampaknya dan masih bingung ya. Sebetulnya gimana sebetulnya saya harus mencari kerja yang seperti apa ya? Kalau dari kacamata Mas Haryo sendiri seperti apa nih? Nah, jadi gini Mas Bam, betul memang kita sudah melalui masa pandemi ini kan udah cukup lama ya, mungkin udah setahun lebih gitu. Dan saya terus jadi ingat ketika saya ngangkat topik ini untuk di RRI Pro 1 ini, saya ingat bahwa 2 tahun yang lalu, 2022, bulan Mei Mas Bam, itu saya pernah melakukan survei kecil-kecilan. Jadi ada 192 profesional yang saya survei, dan ternyata dari 192 orang itu, tahun 2022 ya Mas Bams ya, 72,9% responden itu menjawab bahwa mereka optimis terhadap prospek karir jangka panjang. Nah, tapi kenyataannya Mas, 2024 ternyata masih banyak sekali yang waktu pandemi kemarin korban PHK, ternyata masih berjuang keras nih untuk mendapatkan pekerjaan, padahal pandemi sudah berlalu cukup lama. Nah, ini apa yang terjadi, dan ini yang coba kita angkat nih Mas Bams untuk kita diskusikan bersama para pendengar nanti. Oke, berarti ini di tahun ini dari 72% masih banyak yang masih berjuang keras. Ini sempat disurvei lagi nggak? Kenapa, Mas Haryo? Nah, jadi kita mengamati selama 2 tahun terakhir dari 2022 sampai 2024, itu ketika kami melakukan survei kan memang perusahaan belum sepenuhnya kembali aktif melakukan rekrutmen ya Mas Bams. Dan di 2024 ini sebenarnya kalau kami memperhatikan, kami sebagai konsultan rekrutmen, melihat bahwa korporasi ini saat ini sudah kembali aktif melakukan rekrutmen. Boleh dibilang sekarang ini jumlah rekrutmen itu sudah mendekati jumlah rekrutmen sebelum terjadinya pandemi. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah fenomena menarik adalah ketika perusahaan membuka banyak lowongan, ternyata masih banyak juga para pekerja, para profesional di luar sana itu yang merasa kesulitan menemukan pekerjaan. Di sisi lain perusahaan juga ngerasa, kok sekarang ngerekrut orang makin susah ya. Jadi sama-sama ada kesulitan. Nah, ternyata setelah kami amati Mas Bam, ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada faktor dari perusahaan, misalnya mereka mempersyaratkan kualifikasi yang cukup tinggi sehingga agak sulit untuk dipenuhi oleh para pencari kerja. Kemudian di sisi lain dari sisi pencari kerja, mereka juga kurang mampu untuk memposisikan diri mereka supaya terlihat lebih valuable di mata si perusahaan. Nah, hal-hal kecil seperti ini Mas Bams itu yang membuat masih banyak sekali orang tuh yang saat ini kalau istilah di sosial media di LinkedIn gitu ya, sampai sekarang masih open to work. Mulai dari pandemi kemarin sampai dengan sekarang masih open to work, dan ini kami di Headhunter Indonesia sebetulnya masih terus berupaya melakukan edukasi baik ke perusahaan agar mereka lebih fleksibel dalam menetapkan persyaratan kandidat yang dicari, dan kemudian di sisi lain kami juga berusaha untuk lebih banyak mengedukasi para pencari kerja nih, para job seekers nih,
supaya gimana caranya mereka tuh bisa memposisikan, bisa menampilkan kemampuan mereka, skill mereka, pengalaman mereka dengan lebih representatif sehingga perusahaan ini ingin mewawancarai mereka. Nah, ini yang kami lakukan selama ini, Mas Bam. Oke, berarti sambil termasuk di dalamnya mungkin apakah membuat CV juga termasuk diajarin gitu, Betul. Mas Aryo? Salah satunya memang bagaimana mereka membuat CV ini jadi hal yang masih perlu mendapatkan perhatian. Karena sebetulnya yang tadi saya sampaikan, Mas Bams, bagaimana para pekerja itu bisa menampilkan apa yang mereka miliki dan apa yang bisa mereka kontribusikan ke perusahaan, itu kan mau nggak mau awal pasti harus melalui CV. Nah, cara membuat CV itu ternyata masih banyak sekali orang tuh yang belum paham gitu. Akhirnya CV yang mereka buat itu lebih mirip seperti riwayat hidup, Mas. Iya. Nah, padahal boleh dibilang di perusahaan saat ini kan rekruternya makin mudah dan mereka kurang mau untuk menggali lebih jauh apakah kandidat ini sebetulnya cocok dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Jadi mereka cenderung para rekruter muda ini melihat bahwa on paper nggak cocok, oke, langsung disingkirkan. Padahal sebenarnya belum tentu nggak cocok, hanya mungkin cara menampilkan di CV-nya itu tidak sesuai dengan selera si rekruter. Dan rekruternya sendiri juga kurang proaktif gitu untuk coba menghubungi kandidatnya, minimal interview dulu lewat telepon atau lewat Zoom atau lewat Google Meet untuk cari tahu apakah ini memang cocok atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu tuh Mas Bams yang banyak kami temui dalam prakteknya di lapangan. Oke, tapi kalau secara bidang pekerjaan yang paling banyak dicari apa sih, Mas Aryo? Sampai saat ini masih sales, Mas. Sampai saat ini masih sales. Meskipun waktu kemarin pandemi itu kan sempat industri tech, startup, itu kan permintaannya tinggi sekali, Mas. Tapi saat ini kita udah bisa katakan bahwa startup, tech industry itu udah mulai menurun, ya kan? Dan saat ini justru malah yang masih permintaannya konsisten itu adalah perusahaan-perusahaan di sektor retail. Jadi kayak misalnya consumer goods. Kemudian ada klien-klien kami di industri fashion. Kemudian pabrik-pabrik industri manufacturing. Itu juga mereka masih terus konsisten. Dan kalau ditanya dari industri-industri tersebut, posisi apa yang paling banyak dicari? Kalau nggak sales, marketing, business development, Mas Bams. Karena itu kan sebetulnya mereka merupakan ujung tombak dari perusahaan, bagaimana perusahaan bisa menghasilkan pemasukan, siapa yang berperan dalam hal itu, ya kalau nggak orang sales, orang marketing, orang business development. Jadi posisi-posisi itu yang sampai sekarang pasca pandemi, dari sebelum pandemi, pandemi, dan kemudian pasca pandemi, itu permintaannya masih konsisten. Kita bisa katakan bahwa 3 posisi itu bisa menempati 5 posisi terbanyak yang diminta oleh perusahaan. Oke, tapi kalau untuk bicara syarat sendiri, ini yang paling memberatkan biasanya untuk para pelamar itu syarat yang seperti apa, Mas Aryo? Nah, biasanya gini Mas, kalau di Indonesia ini agak menarik gitu ya. Ya. Paling banyak biasanya mereka mempersyaratkan, dan ini masih berlaku di Indonesia, itu adalah persyaratan IPK. Itu masih sampai sekarang tuh masih nih kan. Minimal 3 ya. Kumulatif. Minimal 3, bahkan ada kemarin kan yang sempat rame itu Mas. Salah satu BUMN mempersyaratkan IPK minimal 3,5. Oke. Ya. Nah, jadi IPK itu seakan-akan masih menjadi prasyarat utama. Padahal kalau saya berusaha melihatnya dari kacamata objektif, dari perspektif saya sebagai orang luar, ketika ada satu perusahaan, satu organisasi, satu institusi yang mempersyaratkan IPK, itu sebenarnya adalah tanda kutip ya Mas Bams, cara malas mereka untuk menyortir kandidat. Oh, I see. Karena apa? Kalau seandainya tidak dibatasi IPK Mas Bams, itu yang pelamar bisa ribuan. Oke. Tapi begitu sudah dibatasi oleh IPK 3,0, 3,25, malah 3,5,
itu mereka secara otomatis akan bisa langsung memfilter gitu. Ibaratnya yang tadinya mau ngelamar ribuan, tiba-tiba hanya jadi ratusan. Nah, itu meringankan kerja rekruter internal di perusahaan tersebut. Tapi kalau menurut saya, hal-hal seperti itu tuh justru malah sering kali mengesampingkan kandidat-kandidat yang sebenarnya punya potensi tinggi. Dan kalau misalnya kita berkaca ke diri saya aja, Mas. Saya lulus dulu S1 itu kan bahkan IPK saya nggak sampai 3,0 gitu. Tapi ya pada akhirnya kan ketika kita sudah punya pengalaman, maka IPK itu sebenarnya orang udah nggak memperhatikan lagi gitu. Tapi dengan adanya syarat IPK, akhirnya apa? Universitas itu jadi cenderung lebih murah dalam memberikan nilai kepada mahasiswanya dengan harapan ketika mahasiswanya nanti lulus, maka paling tidak untuk prasyarat awal minimum IPK itu mereka bisa lolos. Meskipun nanti di tahap selanjutnya belum tentu, karena kan pasti nanti di tahap selanjutnya IPK lolos, tapi tahap selanjutnya apakah ada tes tertulis, ada wawancara, belum tentu juga mereka lolos. Karena bisa jadi apa yang mereka tampilkan itu tidak berbanding lurus dengan IPK yang mereka punya. Nah, artinya sebetulnya IPK tuh nggak ngaruh-ngaruh banget ya kalau secara kacamatanya Mas Haryo ya. Karena based on experience kayaknya memang lebih penting ya Mas Haryo ya? Iya, jadi kalau saya melihat bahwa IPK ini kan cuma menunjukkan bahwa dia ketika kuliah mampu menyelesaikan semua mata kuliah dengan nilai baik. Tapi apakah itu kemudian menjadi parameter bahwa dia akan bisa bekerja dengan baik? Ini kan dua hal yang berbeda, Mas Bang. Nah, itu yang kalau misalnya ditanya saya ada di kubu yang mana nih? Pakai IPK atau tidak? Saya bukan karena IPK saya nggak nyampe 3 ya Mas Bang ya. Tapi karena pengalaman saya selama ini hampir 20 tahun menangani rekrutmen di berbagai perusahaan, ya boleh dibilang sebetulnya persyaratan IPK itu adalah cara malas dalam tanda kutip perusahaan untuk memudahkan filtering supaya yang melamar nggak terlalu banyak. Tapi di sisi lain mereka banyak mengesampingkan kandidat-kandidat yang sebenarnya punya potensi bagus, tapi IPK-nya nggak memenuhi persyaratan. Itu Mas Bang. Baik. Mas Haryo, seperti biasa kita juga menerima pertanyaan dari pendengar nih. Sambil menunggu pertanyaan, sekaligus nanti kita juga mau kenalan sama komunitas Headhunter Indonesia. Kita break dulu dengan satu lagu, jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagunya sama-sama Mas Haryo ya. Siap. Dan untuk Anda saudara pendengar yang mau gabung sama Bang di obrolan komunitas malam hari ini, ada Mas Haryo Utomo Suryo Sumarto, Founder and Managing Director PT Headhunter Indonesia dan juga dari komunitas Headhunter Indonesia. Silakan Anda bertanya sesuai dengan tema kita, memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pasca pandemi. 0213440696 atau pertanyaan bisa ke WhatsApp kami di 081212349912. Kami segera kembali. Tapi diriku masih tetap cinta kamu kasih.
kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam. Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua. Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi. Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan. Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat muhyiddin? Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ella. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing? Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta malam ini. Masih di obrolan komunitas, saudara pendengar, masih dengan tema memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pasca pandemi. Bersama narasumber kami ada Mas Haryo Utomo Suryo Sumarto, Founder and Managing Director PT Headhunter Indonesia dan juga dari komunitas Headhunter Indonesia. Mas Haryo.
Selamat malam Mas Bram. Selamat malam Mas Haryo. Kita langsung ke pertanyaan pendengar. Ini saya pilih satu aja dari beberapa karena ini kayaknya termasuk juga nih yang mau saya tanyakan. Mas, bagi tipsnya dong dari Rama ya, Rama di Jakarta Barat. Mas, bagi tipsnya dong untuk apa ini ya? Untuk kami yang punya IPK 2,5. Seperti yang tadi Mas Haryo bilang, IPK kan nggak terlalu berpengaruh, tapi yang penting experience-nya. Oke, langsung tipsnya Mas Haryo. Oke. Jadi gini Mas Rama, untuk yang IPK-nya di bawah 3,0 itu saya sarankan perusahaan itu akan melakukan sortir gitu kan. Perusahaan akan melakukan sortir dengan cara mereka menetapkan syarat IPK. Mas Rama coba cari perusahaan yang tidak menetapkan syarat IPK, terutama untuk lulusan baru. Dan itu saya rasa banyak kok. Perusahaan di luar sana tuh yang nggak mempersyaratkan IPK, tapi dalam hal ini sebagai kandidat, Mas Rama juga harus tahu dulu sebetulnya, oke, IPK saya mungkin nggak terlalu tinggi, tapi saya punya skill apa nih yang bisa saya tonjolkan sehingga pada akhirnya bisa menutupi kekurangan saya dari sisi IPK tersebut. Jadi kalau misalnya mau kita ringkas nih, Mas Bam, dua syaratnya. Satu, cari perusahaan yang tidak mempersyaratkan IPK. Kemudian yang kedua, ini Mas Rama nih harus tahu dulu, harus mengenali dirinya dulu. Saya punya kelebihan apa, saya punya skills apa yang bisa saya tonjolkan dalam dunia kerja, sehingga pada akhirnya orang tidak akan lagi melihat IPK saya, tapi melihat potensi dan skill yang saya punya. Kurang lebih seperti itu, Mas Bam. Oke, Mas Rama sudah terjawab ya. Tapi kalau misalnya nih ada satu ketika misalnya sudah dipanggil nih sama pihak rekruternya, ini ketika dipanggil ternyata ditawarkan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama si pelamar. Biasanya kita akan menerima ataukah itu sebuah pertanyaan jebakan atau ajakan jebakan dari ini yang mungkin supaya terlihat apa ini orang konsisten apa enggak dengan apa yang diharapkan, Mas Haryo? Sejauh kita memang sudah tahu apa yang kita mau, Mas Bams, dan kita tahu persis bahwa kita melamar untuk satu posisi yang kita mau tersebut, ya kita harus tetap konsisten dong bahwa kita memang berkeinginan untuk melamar posisi tersebut. Kalau ditanya, tapi kita posisi itu sudah terisi, adanya posisi lain, gitu. Nah itu saya kembalikan ke si pelamarnya, karena kondisi tiap orang berbeda-beda, Mas Bams. Kalau saya pribadi, saya mungkin nggak akan menerima tawaran tersebut, gitu, karena mungkin dari awal saya sudah berkeinginan, saya ngincer posisi itu, saya ngincer fungsi tersebut, gitu. Misalnya saya melamar untuk posisi legal, gitu ya misalnya. Nah, saya memang fokusnya adalah ngisi posisi legal. Ketika ditawarin, oh tapi posisi legal sudah terisi, kamu mau jadi orang sales nggak? Ya, kalau saya memang tidak ada keinginan untuk bekerja sebagai orang sales, saya akan sampaikan secara terus terang bahwa saya tidak berkeinginan untuk bekerja sebagai sales, tapi kalau seandainya memang ada kesempatan untuk saya dipertimbangkan mengisi posisi legal, dengan senang hati saya akan menerima posisi tersebut. Gitu aja, Mas. Oke, baik. Mas Haryo, kalau misalnya ada pertanyaan nih untuk Mas Haryo nih, boleh saya kasih kontaknya ke pendengar kah? Boleh, silakan. Tapi kadang-kadang saya agak slow response ya, Mas Bams, pendengar sekalian. Jadi kalau misalnya saya belum respon, itu bukan berarti saya tidak merespon, tapi mungkin saya agak slow response karena ya mungkin saya lagi meeting atau apa. Silakan. Baik, siap. Mas Haryo, kita kenalan dulu nih dengan komunitas Headhunter Indonesia. Boleh ceritakan ini komunitas yang seperti apa dan kegiatannya apa saja, Mas Haryo? Jadi sebetulnya komunitas Headhunter Indonesia itu hanya eksis secara online, Mas Bram. Jadi ini adalah sebuah komunitas yang saya bentuk di dalam platform LinkedIn. Nah, jadi di dalam LinkedIn itu memang ada fitur untuk membuat grup, dan Headhunter Indonesia ini saya buatnya di tahun 2012. Jadi udah cukup lama. Membernya terakhir saya cek kurang lebih sekitar 23.452 orang. Dan ini memang saya batasi, Mas Bams. Hanya orang-orang Indonesia.
yang boleh menjadi member komunitas ini. Dan kalau ditanya kegiatannya apa, sebenarnya ini adalah komunitas ini merupakan bentuk Corporate Social Responsibility, CSR dari PT Headhunter Indonesia, perusahaan yang saya bentuk, saya dirikan tahun 2009, saya rintis mulai dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Itu karena tadi di awal saya sampaikan, Mas Bang, ini banyak sekali nggak ketemunya nih antara perusahaan dengan kandidat, dengan para pencari kerja. Jadi akhirnya kami berusaha untuk mengedukasi dua sisi. Mengedukasi perusahaan agar mereka tahu bagaimana caranya menemukan kandidat yang tepat, dan di sisi lain kami juga berusaha untuk mengedukasi kandidat supaya nilai jual mereka ini semakin tinggi di mata perusahaan. Dengan harapan apa? Mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan tentunya secara tidak langsung, sekecil apapun kontribusinya, Mas Bams, kami berharap ya moga-moga kami bisa mengurangi angka pengangguran lah. Meskipun mungkin jumlahnya tidak signifikan, tapi minimal kami berusaha untuk membantu supaya para pencari kerja itu bisa lebih berdaya, agar mereka tuh benar-benar paham apa yang mereka inginkan dalam meniti karir. Gitu, Mas. Oke, kalau untuk perekrutan anggotanya sendiri, apakah bebas siapa aja boleh masuk atau ada persyaratan khusus, Mas Aryo? Siapa aja boleh masuk selama punya akun LinkedIn, Mas Bams. Jadi nanti kalau misalnya ada para pendengar di sini yang punya akun LinkedIn, itu tinggal cari aja Headhunter Indonesia, kita ada grupnya, ada LinkedIn pages-nya. Nah, itu boleh join dua-duanya. Dan itu biasanya secara rutin 1 minggu sekali saya sekarang udah nggak pernah. Tim saya itu memberikan tips dan trik terkait dengan dunia kerja. Jadi mengedukasi perusahaan iya, mengedukasi kandidat juga iya, Mas. Jadi itu nanti akan bisa dibaca otomatis karena kita sudah eksis dari 2012, itu kontennya udah banyak sekali, dan kemarin itu sempat saya kepikiran untuk apa ini mau kita bukukan aja ya, jadi kayak mini booklet gitu. Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Kalau misalnya pendengar ingin tahu informasi lebih lanjutnya mengenai komunitas Headhunter Indonesia, bisa dilihat di mana, Mas Aryo? Langsung masuk aja ke LinkedIn, Mas Bang. Jadi memang syaratnya adalah harus punya akun LinkedIn dulu. Ada sosial medianya, Mas Aryo? Sosial media? Nggak ada. Kita benar-benar purely hanya di LinkedIn. Karena apa? Karena LinkedIn itu kan sosial media untuk profesional, Mas. Kita ngerasa bahwa kita lebih fit in di LinkedIn dibandingkan dengan sosial media yang lain, misalnya di Instagram atau di TikTok atau di apa gitu. Kita justru malah jumlah follower kita, jumlah member kita itu paling banyak ada di LinkedIn. Baik. Mas Aryo, apa yang mau disampaikan terakhir nih untuk tema kita malam hari ini yang mau digarisbawahi mengenai memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pasca pandemi? Silahkan, Mas Aryo. Baik, jadi dalam hal ini sebenarnya ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh para pencari kerja ya, Mas Bams. Ya, terutama yang saat ini, apakah mereka baru lulus kuliah, sudah berpengalaman, atau mungkin ada juga kandidat-kandidat yang senior yang usianya sudah di atas 45 tahun tapi masih ingin mencoba untuk mengeksplorasi karir. Ini saya berikan 5 tips, Mas Bams, untuk bisa memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pasca pandemi. Jadi yang pertama itu, tadi sudah saya sebutkan, harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena ya banyak di antara para pencari kerja itu, rekruter bisa langsung melihat dari awal bahwa orang ini sebenarnya mereka belum paham apa yang mereka inginkan dari bekerja selain hanya untuk memperoleh uang. Which is memperoleh uang itu sebenarnya kan bukan alasan yang salah ya, Mas Bams. Tapi dalam hal ini sebetulnya apa yang bisa dia lakukan dengan baik sehingga bisa memberikan nilai tambah ke perusahaan. Nah, itu yang masih banyak kandidat itu belum paham dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan yang banyak dilakukan oleh para pencari kerja itu adalah, tadi saya sudah sebutkan juga, mereka masih banyak belum paham
cara menampilkan diri mereka melalui CV atau resume yang mereka buat. CV atau resume standar itu sebenarnya tidak salah. Tapi yang salah atau kurang tepat itu adalah menampilkan hal-hal yang relatif tidak menggambarkan kemampuan yang Anda miliki. Sehingga siapapun yang membaca dari sisi perusahaan juga melihatnya, aduh, standar banget ya. Akhirnya kemudian disingkirkan karena masih banyak pelamar lain yang bisa menampilkan potensi dan kemampuan diri mereka secara lebih baik. Itu yang kedua, Mas Bam. Oke. Terus yang ketiga, kalaupun misalnya sudah lolos nih dari screening CV atau resume, dan kemudian Bapak Ibu dipanggil untuk wawancara. So, ini sangat disayangkan bahwa masih banyak yang datang ke sesi wawancara tanpa melakukan persiapan apapun, Mas Bams. Oke. Dalam artian tidak berusaha melakukan riset. Ini perusahaan bergerak di industri apa, kemudian posisi yang dia lamar tuh kira-kira ekspektasi dari perusahaan seperti apa. Hal-hal ini yang kemudian ketika interviewer nanya, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini dan kenapa Anda melamar ke perusahaan ini? Itu nggak bisa jawab, Mas. Yeah. Artinya, pertanyaan sesederhana itu ketika tidak bisa dijawab dengan baik oleh si kandidat yang diwawancarai, itu menunjukkan bahwa kandidat tersebut tidak melakukan persiapan sebelumnya. Sama sekali tidak melakukan riset. Nah, itu jangan dilakukan. Jadi, riset itu penting untuk memperbesar peluang kita dalam memperoleh pekerjaan. Terus yang keempat, Mas. Yang keempat ini adalah ketika sudah selesai wawancara, ini langsung pikirkan aja bahwa kita berharap yang terbaik, tapi kalau misalnya nggak tembus, ya sudah, kita move on. Jadi masih banyak sekali pencari kerja itu yang baperan, Mas. Iya. Kalau misalnya nggak dapat kabar gitu, terus wah kita di ghosting, apa segala macam gitu. Kalau saran saya move on aja. Pokoknya begitu selesai interview, kalau misalnya memang jodoh, pasti akan dihubungi lagi oleh pihak perusahaan. Tapi kalau enggak, ya sudah. Coba melamar ke perusahaan lain. Gitu. Jadi jangan terlalu baper lah kalau misalnya nggak dikontak sama perusahaan. Nah itu yang keempat. Yang terakhir, Mas Bang, perluas jaringan kita, perluas network kita. Karena sebetulnya peluang kita mendapatkan pekerjaan itu bukan semata-mata karena kita melamar lowongan yang ada di job fair, melamar lowongan yang ada di job portal, melamar lowongan yang ada di koran atau dimanapun, tapi bisa jadi loh, kita ini mendapatkan pekerjaan justru malah dari orang-orang terdekat kita. Mungkin ada informasi dari tetangga kita, mungkin ada informasi dari saudara kita, mungkin ada informasi dari dosen kita. Nah, dalam era di mana orang ini terbiasa untuk berkomunikasi secara elektronik, Mas Bang, itu rasanya sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencoba menjalin koneksi secara offline. Kalau bahasa saya adalah disconnect to reconnect. Jadi kita coba untuk menyingkirkan nih semua gadget kita, media komunikasi elektronik kita, dan kita coba untuk menjalin hubungan yang real, person to person, ngobrol, dan dari situ kita nggak pernah tahu, Mas Bang. Silaturahmi membuka rezeki, itu suatu hal yang amat sangat saya percaya. Nah, 5 hal itu, Mas, yang kira-kira bisa memperbesar peluang kita dalam memperoleh pekerjaan pasca pandemi. Amin. Semoga ya, Mas Aryo ya. Dan semoga juga untuk Anda yang mendengarkan kami malam hari ini bisa mengaplikasikan apa yang kami obrolkan malam hari ini ya. Mas Aryo, terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini, dan tentunya terima kasih juga untuk semua ilmu yang mungkin baru juga untuk kita dengarkan di malam hari ini. Salam untuk teman-teman di komunitas Headhunter Indonesia juga, Mas Aryo. Terima kasih, Mas Bam. Terima kasih, Mas Aryo. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara pendengar, demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini, memperbesar peluang memperoleh pekerjaan pasca pandemi, bersama narasumber kami, Haryo Utomo Suryo Sumarto, Founder and Managing Director PT Headhunter Indonesia, Komunitas Headhunter Indonesia.
Nah, sekali disusun oleh Tri Martini dengan pengacara Siti Zubaidah. Kita kembali lagi di obrolan komunitas berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Tapi, saya mau mengingatkan setelah ini akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya tahun 2000-an ya, 2000 awal sampai 2010. Yang mau request, langsung aja nanti telepon di 021 344 0696 atau di 344 1499, WhatsApp-nya di 0812 1234 912.